Shalom, apa kabar hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Nah, bagaimana keadaan kita semua? Ibu guru berharap anak-anak sekolah minggu dalam keadaan baik-baik saja. Nah, pasukan Kristus Siap. Oke, baiklah, mari kita angkat pujian dari Terbit Matahari. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita ada di sini. Salam bagimu juga. Nah, anak-anak sekolah minggu, ibu guru mau bertanya, pernahkah anak-anak sekolah minggu kalau mau ke suatu tempat, mungkin pergi belanja ke warung, anak-anak sekolah minggu mengalami hambatan di jalan? Apakah mungkin tiba-tiba ada uangnya hilang, atau mungkin ada lubang terus terjatuh? Nah, setelah menemui hambatan itu, anak sekolah minggu kembali bangkit lagi. Anak-anak sekolah minggu bisa melewati hambatan itu dengan baik. Terus bagaimana perasaan anak-anak sekolah minggu setelah melewati hambatan itu? Apakah anak-anak sekolah minggu senang? Ya, pasti senang karena kita bisa melewati hambatan itu. Nah, dalam melewati hambatan itu, kita pasti bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan telah menuntun kita untuk melewati hambatan itu. Yang terdapat juga di dalam Mazmur 16 ayat 2, aku berkata kepada Tuhan, Engkaulah Tuhanku, tidak ada yang baik bagiku selain Engkau. Nah, sebelum kita membaca firman Tuhan dan mendengarkan cerita, mari kita menyanyi dari lagu pujian Lipatlah Tangan. Lipatlah tangan, tutup mata untuk berdoa kepada Tuhan. Iya, anak-anak semua, pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Semua lipat tangannya. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami anak-anak sekolah minggumu akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati kami untuk menjadi pelaku firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami, Tuhan. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai anak-anak semua, apa kabar? Nah, pagi hari ini Pak Guru Omes akan memberitakan cerita firman Tuhan yang baru mengenai tentang bangsa Israel meruntuhkan tembok Yeriko. Siapa di sini pernah melihat tembok? Ya, pasti semua sudah pernah lihat tembok atau pagar ya, yang seperti sekarang. Pasti kalau tembok atau pagar itu sangat kuat dan kokoh dan tidak bisa dirobohkan. Tetapi Tuhan punya rencana dan Tuhan punya kehendak. Bila mana Tuhan berkata, semuanya akan terjadi. Nah, seperti cerita kita pada pagi hari ini, Bapak Yosua dipilih oleh Tuhan Allah untuk memimpin bangsa Israel untuk menuju ke tanah perjanjian.
Nah, pada waktu itu menuju ke tanah perjanjian tidaklah sangat mudah. Banyak rintangan dan cobaan yang harus dilewati oleh bangsa Israel pada waktu itu. Salah satunya yaitu mereka harus menentukan tembok Yeriko dan bisa masuk ke dalam kota Yeriko. Tuhan Allah berfirman kepada Yosua bahwa jika kau menuruti semua perintahku, kota Yeriko akan kuserahkan padamu semuanya untuk kamu, Yosua. Dan semua bangsa Israel bisa masuk ke dalamnya. Tetapi pada waktu itu tidak mudah karena kota Yeriko mempunyai tembok yang sangat besar dan prajurit-prajurit yang besar-besar dan gagah perkasa pada waktu itu. Nah, Bapak Yosua menyuruh memanggil 7 imam untuk membawa 7 sangkakala tanduk domba di mana mereka harus mengelilingi tembok Yeriko selama 7 hari dan mereka lakukan. Nah, 1 hari mereka mengelilingi 1 hari 1 kali dalam mengelilingi tembok Yeriko. Mereka lakukan selama 6 hari. Jadi totalnya itu ada 6 hari mereka mengelilingi 1 kali 1 hari. Dan hari yang ke-7 mereka harus bersuara dan bersorak-sorai dengan perintah atau aba-aba dari Bapak Yosua pada waktu itu. Dan pada hari yang ke-7 adik-adik semua, Bapak Yosua langsung memerintahkan kepada seluruh umat Israel di pasukan-pasukannya bahwa kalian harus bersorak-sorai pada saat tiupan sangkakala ditiup. Nah, sangkakala ditiup itu dan dia bersuara. Dan pada waktu itu pada saat sangkakala ditiup, semua orang bersorak-sorai dan apa yang terjadi adik-adik? Dan tembok Yeriko itu runtuh. Itu semua karena rencana Tuhan dan kehendak Tuhan. Sehingga orang Israel dan prajurit-prajurit pada waktu bisa masuk ke kota Yeriko dan mereka menghabiskan dan membunuh semua orang-orang yang berada di kota Yeriko pada waktu itu. Tetapi Tuhan Allah bilang, selamatkan Rahab sesuai dengan perjanjian yang kalian buat. Selamatkan Rahab, ayah, ibunya, saudara-saudaranya, semua yang berada di dalam rumah Rahab kalian selamatkan. Dan mereka harus mengungsi ke tenda atau kemah yang orang Israel punya pada waktu itu. Nah, tetapi Tuhan Yosua berpesan kepada orang-orang di sana pada waktu itu, kalian tidak boleh mengambil emas, perak, dan tembaga karena itu kita akan persembahkan sama Tuhan. Nah, ternyata adik-adik pada waktu itu salah satu di antara mereka, anggotanya Bapak Yosua ini, mereka mengambil emas, perak, dan tembaga, yaitu namanya Akan. Akan ini mengambil yang dilarang oleh Bapak Yosua. Dan pada waktu itu mereka berperang melawan negara Ai, mereka kalah karena mereka tidak taat sama perintah Tuhan, karena mereka melanggar perintah Tuhan pada waktu itu. Nah, waktu itu Bapak Akan dihukum dan dia mengakui kesalahannya. Nah, dari cerita kita mengajarkan bahwa Tuhan Allah mempunyai rencana yang luar biasa buat kita semua. Kita harus mengandalkan Tuhan dimanapun kita berada, baik senang maupun susah, karena Tuhan selalu ada bersama kita. Nah, sekian cerita Pak Guru Omes. Sampai jumpa minggu depan. Dadah. Ya, anak-anak sekolah minggu, mari kita membawa persembahan kita dan dengarkanlah nats persembahan yang terambil dari Mazmur 107 ayat 22. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita mengangkat pujian dan bernyanyi bersyukur kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat pagi hari ini. Tuhan Yesus sudah menyertai ibadah sekolah minggu kami. Walaupun kami ibadah di rumah kami masing-masing, kami yakin dan percaya Tuhan Yesus selalu hadir buat kami semua di tengah-tengah kehidupan kami. Adik-adik kami yang bersekolah minggu pada pagi hari, Tuhan Yesus berkati mereka Tuhan dalam kehidupan mereka sehari-hari, baik di rumah
maupun di sekolah. Tuhan Yesus berkati mereka semua. Tuhan Yesus, adik-adik kami yang sakit, Tuhan Yesus berkati. Baik yang ada di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan Yesus berkati. Makanan, minuman, obat-obatan, serta perawatan dari orang tua, Tuhan Yesus berkati supaya adik-adik kami bisa sembuh dan bisa berkumpul di rumah masing-masing dan bersekolah minggu dan melaksanakan sekolah dari rumah masing-masing juga Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati mama dan papa yang selalu menjaga adik-adik kami, berikan mereka kekuatan kesehatan Tuhan Yesus dalam menjaga adik-adik kami supaya bisa mendidik adik kami dengan baik hanya sesuai dengan seluruh kehendak Tuhan Yesus. Tuhan Yesus yang baik, berkati Bapak Pendeta, Ibu Pendeta, Bapak Majelis, guru-guru sekolah minggu. Tuhan Yesus berkati dalam aktivitas pelayanan masing-masing, agar bisa menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami masing-masing, Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berkati bangsa dan negara kami, agar selalu aman dan tentram, supaya tidak ada keributan, khususnya kota Makassar. Tuhan Yesus berkati kami semua untuk melawan wabah virus corona, agar virus ini cepat berlalu dan kami bisa beraktivitas seperti sedia kala Tuhan Yesus. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, dengarkanlah petunjuk hidup baru yang terambil dari Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Mari kita angkat satu pujian lagi dengan menyanyikan Saya Bukan Pasukan Berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak do. Saya laskar Kristus, siap gerak do. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Mari kita terima berkat Tuhan. Tuhan melihat engkau, Amin. Tuhan menjaga engkau, Amin. Tuhan menyayangi engkau. Amin. Iya, demikianlah ibadah kita pada hari ini. Pesan Ibu Guru, kiranya kita tetap stay at home, tetap jaga kesehatan, dan sampai ketemu di minggu depan. Dadah.